Selamat malam, perkenalkan kami dari kelompok 3 KSHE Paralel 9, eh, mata kuliah pengantar manajemen. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil review materi kuliah dan studi kasus untuk materi bab 10, yaitu dasar-dasar motivasi dan perilaku. Nah, sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Karisma Nurinisa E3418002, ada Mukti Aryo Wicaksono E3418030, Poppy Nur Anggraini E3418045, Resiawan Ishak E3418078, dan saya sendiri, Sania Rutdias E3418079. Nah, untuk mempersingkat waktu, untuk materi pertama akan dibawakan oleh Karisma Nurinisa. Untuk Karisma, dipersilakan. Terima kasih untuk Saudari Sania. Bisa next. Fokus dan perilaku organisasi. Yang pertama, untuk perilaku individu itu terdiri dari sikap, kepribadian, persepsi, pembelajaran, dan motivasi. Yang kedua, perilaku kelompok terdiri dari norma, peran, tim, kepemimpinan, dan konflik. Dan yang ketiga adalah aspek-aspek dari organisasi, terdiri dari struktur dan manajemen sumber daya manusia. Next. Yang pertama yaitu perilaku individu dari sikap. Prinsip-prinsip dasar dari sifat manusia yang pertama, manusia memiliki perbedaan perilaku. Hal ini karena kemampuan dari setiap manusia tidak sama. Kedua, manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda. Kemudian yang ketiga, setiap orang berpikir tentang masa depan dan membuat pilihan bagaimana mereka untuk bertindak ke depannya. Yang keempat, seseorang memahami lingkungannya dalam hubungannya dengan pengalaman masa lalu dan kebutuhannya. Yang kelima, seseorang itu mempunyai reaksi-reaksi senang dan tidak senang. Next. Tiga sikap paling populer pada sistem organisasi. Yang pertama adalah kepuasan kerja. Kepuasan kerja ini dapat berdampak pada sikap positif karyawan terhadap pekerjaannya. Begitu pula sebaliknya, jika karyawan tidak merasakan kepuasan kerja, maka kinerjanya akan menurun. Kemudian keterlibatan kerja. Hal ini berkaitan dengan derajat di mana karyawan mengenal pekerjaannya, aktif di dalamnya, dan menganggap kinerjanya juga penting untuk keuntungan diri sendiri. Yang ketiga, komitmen terhadap organisasi. Komitmen yang kuat terhadap organisasi dapat tercermin dari rendahnya angka ketidakhadiran dan perputaran karyawan. Next. Kepribadian. Kepribadian merupakan kombinasi cara yang dipergunakan oleh seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain yang dipengaruhi oleh sifat dan lingkungannya. Faktor-faktor pembentuk kepribadian ada 3. Yang pertama yaitu keturunan atau genetik. Nah, keturunan ini biasanya berupa sifat bawaan, baik fisik maupun mental, yang akan mempengaruhi perbuatan, perasaan, dan pikiran seseorang. Kedua adalah lingkungan. Lingkungan ini dapat berupa dari budaya, norma, kemudian lingkungan keluarganya, teman, kelompok sosial, dan masyarakat. Yang ketiga adalah situasi. Kepribadian seseorang dapat berubah akibat perubahan situasi dalam konteks tertentu. Artinya, kepribadian seseorang ini dapat direkayasa melalui proses pembelajaran. Next. Nah, persepsi. Persepsi ini merupakan suatu proses di mana seseorang memberikan
makna tertentu kepada suatu objek dengan menginterpretasikan dan mengorganisir apa yang ditangkap oleh inderanya masing-masing. Seperti gambar yang ada di slide ini, setiap orang memiliki persepsinya sendiri-sendiri. Untuk gambar pertama mungkin ada yang melihatnya sebagai gambar orang tua atau penunggang kuda. Untuk gambar yang kedua, ini bisa dilihat dari wajah perempuan ataupun bunga-bunga. Dan yang ketiga, terdapat wajah sepasang kakek dan nenek ataupun dua orang laki-laki yang sedang bernyanyi. Next. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Risma. Untuk materi selanjutnya tentang pembelajaran dan beberapa saat ke depan akan disampaikan oleh Saudara Resyawan. Silakan dipersilakan. Terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan bahasan sebelumnya, pembelajaran. Yaitu perubahan perilaku yang perubahannya relatif permanen yang terjadi sebagai hasil dari pengalaman. Nah, hampir semua perilaku yang kompleks merupakan hasil dari pembelajaran itu. Umumnya, pembelajaran juga berlangsung kontinu dan yang berkelanjutan. Pembelajaran juga memiliki beberapa prinsip, yaitu memiliki tujuan dan disadari, adanya penerimaan informasi, terjadinya proses internalisasi, dan perubahan bersifat relatif permanen. Next. Kemudian perilaku kelompok. Kelompok dibagi dua, yaitu pertama adalah kelompok formal dan kelompok informal. Kelompok formal merupakan kelompok-kelompok yang didefinisikan oleh struktur organisasi dengan penentuan tugas berdasarkan petunjuk penugasan kerja secara formal. Sedangkan kelompok informal merupakan perhimpunan yang tidak terstruktur secara formal maupun secara organisasional, namun lebih mengarah pada formasi-formasi alami dalam lingkungan kerja yang timbul sebagai respon terhadap kebutuhan akan kontrak sosial. Next. Kemudian norma. Sejumlah norma kelas umum yang tampak dalam kebijakan kelompok kerja biasanya yaitu adalah norma kinerja, norma penampilan, norma pengaturan sosial, dan norma alokasi sumber daya. Next. Peran dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah identitas peran, yaitu sikap-sikap dan perilaku-perilaku tertentu yang konsisten terhadap sebuah peran. Yang kedua, persepsi peran, yaitu pandangan kita mengenai bagaimana seharusnya bertindak dalam situasi tertentu. Yang ketiga, ekspektasi peran, yaitu apa yang diyakini orang lain mengenai bagaimana Anda harus bertindak dalam suatu situasi. Yang keempat, konflik peran, yaitu sebuah situasi di mana seseorang individu dihadapkan dengan ekspektasi peran yang berlainan. Next. Kemudian bahasan selanjutnya adalah konflik. Nah, pada pembahasan mengenai konflik itu terbagi menjadi dua, yaitu ada definisi dan teknik. Suatu konflik yang terjadi antar kelompok dalam suatu organisasi dapat menjadi konflik yang bersifat disfungsional, yaitu ke arah negatif, maupun fungsional, ke arah positif. Kemudian beberapa teknik yang berguna untuk memecahkan konflik antar kelompok terbagi menjadi 7, antara lain pemecahan persoalan, tujuan tingkat tinggi, perluasan sumber, penghindaran konflik, pelicinan konflik kompromi, wewenang dan perubahan manusianya, dan struktur organisasi. Nah, teknik tersebut dilakukan juga tergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapi. Oke, next. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.
Baik, terima kasih Saudara Nasiawan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Mukti. Untuk Saudara Mukti dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan membahas tentang motivasi. Sebelumnya, apa itu motivasi? Motivasi adalah kesediaan untuk melakukan sesuatu dikarenakan tindakan tersebut dapat memuaskan kebutuhan-kebutuhan individu. Proses motivasi terjadi karena adanya kebutuhan yang tidak terpuaskan sehingga menimbulkan suatu tekanan. Tekanan akan mendorong manusia dan timbul suatu perilaku mencari. Ketika kebutuhan terpuaskan, maka tekanan akan berkurang. Next. Teori motivasi terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu teori awal motivasi dan teori motivasi kontemporer. Kita akan bahas satu persatu mengenai pembagian teori motivasi tersebut. Teori awal motivasi yang pertama adalah teori hierarki kebutuhan yang dicetuskan oleh Abraham Maslow pada tahun 1935. Teori ini berkata bahwa orang akan berusaha memuaskan kebutuhan yang lebih mendasar sebelum mengarahkan perilaku menuju kebutuhan dengan tingkat yang lebih tinggi. Teori dua, faktor dirumuskan oleh Herzberg terbagi menjadi dua, yaitu faktor hygiene dan memengaruhi ketidakpuasan kerja dengan salah satu contohnya adalah kualitas pengawasan dan kebijakan perusahaan. Sedangkan faktor yang lainnya adalah faktor motivator yang mempengaruhi kepuasan kerja, salah satu contohnya adalah kesempatan promosi dan kesempatan pertumbuhan personal. Teori ketiga adalah teori X dan Y yang dicetuskan oleh Douglas McGregor. Salah satu contoh kerja teori X adalah tidak menyukai pekerjaan dan menghindari tanggung jawab. Sedangkan salah satu contoh pekerja teori Y adalah melatih kontrol diri dan membuat keputusan inovatif. Teori motivasi kontemporer terbagi menjadi 6 teori. Teori pertama adalah teori ERG yang dicetuskan oleh Clayton Alderfer. Merupakan singkatan dari eksistensi, hubungan, dan pertumbuhan. Menurut Alderfer, jika seorang merasa frustasi dalam usahanya memuaskan suatu tingkat kebutuhannya, dia mungkin akan kembali ke tingkat kebutuhan yang lebih rendah. Mekanisme dari teori ini adalah satisfaction, lalu progression dan frustration, dan regression. Teori selanjutnya dicetuskan oleh McClelland, yaitu teori kebutuhan. Terdapat 3 teori pada teori ini, yaitu need for achievement berupa motivasi untuk ingin lebih baik dari yang lain. Lalu kebutuhan memerintah orang dalam berperilaku atau berpuasa, dan keinginan untuk bersahabat dan menjalin hubungan interpersonal yang lebih dekat. Teori ketiga adalah equity teori yang dicetuskan oleh S. Adam. Teori ini menyebutkan pada dasarnya manusia menyenangi perlakuan yang adil dan seimbang. Contohnya rewards dan input. Rewards dapat berupa gaji atau penghargaan, sedangkan input berupa pendidikan, pengalaman, umur, jenis kelamin, maupun produktivitas. Teori keempat adalah ekspektasi teori yang dirumuskan oleh Viktor Fromm. Teori ini mengungkapkan bahwa besar kecilnya usaha kerja yang diperlihatkan oleh seseorang tergantung pada bagaimana orang tersebut memandang kemungkinan keberhasilan dari tingkat lakunya dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Teori kelima adalah goal setting theory. Teori ini berisi tentang kuat lemahnya tingkah laku manusia ditentukan oleh sifat tujuan yang hendak dicapai. Kecenderungan manusia untuk berjuang lebih keras mencapai suatu tujuan apabila tujuan itu jelas, dipahami, dan bermanfaat. Teori ini dicetuskan oleh Edwin Locke. Teori yang keenam atau yang terakhir dicetuskan oleh Thorndike dan B.F. Skinner, yaitu reinforcement theory. Teori ini didasarkan atas hukum pengaruh. Tingkah laku dengan konsekuensi positif cenderung akan diulang, sementara tingkah laku dengan konsekuensi negatif cenderung untuk tidak diulang. Dan yang terakhir adalah teori motivasi terikat budaya. Jepang, Yunani, dan Meksiko menghindari ketidakpastian dan kebutuhan akan rasa aman
berada di puncak hierarki. Denmark, Swedia, Norwegia, Belanda, dan Finlandia akan menaruh kebutuhan sosial di puncak dan kerja kelompok memiliki skor tinggi pada kriterium kualitas. Amerika Serikat, Kanada, dan Inggris terikat pada kebutuhan akan prestasi, kesediaan, menerima resiko, dan peduli akan kinerja. Mungkin dari saya sekian, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Mukti. Dan untuk materi terakhir terkait studi kasus akan disampaikan oleh Saudari Poppy. Silakan Saudari Poppy. Baik, perkenalkan saya Poppy Nur Anggreni. Di sini akan menjelaskan tentang studi kasus yang kita ambil. Studi kasus ini merupakan penelitian Munparidi 2012 yang berjudul Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi, Pelatihan, dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamusi, Kota Palembang. Next. Sejarah perusahaan air bersih Kota Palembang ini didirikan pada tahun 1929 oleh pemerintah kolonial Belanda yang berlokasi di 3 Ilir Palembang dengan nama Palembang Water Leading. Pendirian instalasi 1 selesai pada tahun 1933 setelah Indonesia merdeka. Perusahaan diambil alih oleh Kota Madya Palembang, Seksi Teknik Air Bersih Dinas Pekerjaan Umum Kota Madya Palembang. Nah, berdasarkan surat keputusan Wali Kota Madya Palembang pada tanggal 21 Agustus 1963, perusahaan air bersih ini menjadi perusahaan air bersih yang melaksanakan produksi dan administrasi. Nah, pada tahun 1976, statusnya berubah menjadi Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Tirtamusi berdasarkan Perda Kota Madya Daerah Tingkat 2 Palembang dengan nomor sebagai berikut. Next. Perusahaan ini memiliki visi dan misi. Visinya yaitu menjadi perusahaan smart happy yang unggul dan dalam penyediaan air minum dan pengelola air limbah di Indonesia pada tahun 2028 dengan misi 1. Menjadi penyedia air minum yang handal berprinsip pada pelanggan 4K yaitu kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan keterjangkauan serta GCG yaitu Good Corporate Governance. Yang kedua yaitu mengintegrasikan semua informasi produksi, distribusi, pelayanan, dan sumber daya dalam pengembangan transportasi teknologi digital sebagai sumber kekuatan perusahaan. Yang ketiga yaitu mengutamakan kepuasan atau kebahagiaan pelanggan dengan pelayanan yang lancar, aman, cukup, teratur, dan bertanggung jawab sehingga menjadi kebanggaan masyarakat dan pemerintah. Yang keempat yaitu mampu memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan terbaik secara berkelanjutan bagi karyawan dan menjadi tempat memperluas wawasan, pengetahuan, dan keterampilan tentang penyediaan air minum dalam upaya pengembangan diri yang lebih kreatif dan inovatif dengan teknologi tepat guna, efisien, terintegrasi, berbasis sumber daya, dan kearifan lokal. Next. Nah, untuk setiap perusahaan pasti memerlukan manajemen yang berkaitan dengan usaha demi tercapainya tujuan perusahaan tersebut, seperti visi misi yang sudah diciptakan oleh perusahaan ini. Nah, terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan, antara lain yaitu kepemimpinan, motivasi, pelatihan, dan lingkungan kerja. Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamusi Palembang ini telah menerapkan faktor-faktor tersebut untuk
manajemen perusahaan agar tercapainya suatu tujuan perusahaan tersebut. Next. Yang pertama yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan faktor penting dalam memberikan pengarahan kepada karyawan pada saat ini di mana semua serba terbuka. Maka dibutuhkan sifat kepemimpinan yang dapat memberdayakan karyawannya. Di perusahaan ini kepemimpinannya sudah termasuk baik, kepemimpinan yang bisa menumbuhkan motivasi kerja karyawan. Dan kepemimpinan itu harus menumbuhkan rasa percaya diri pada karyawan perusahaan ini dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Next. Selanjutnya yaitu motivasi. Motivasi perusahaan merupakan salah satu faktor yang dapat memberikan sumbangan yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan perusahaan tersebut. Seperti teori Maslow tentang motivasi yang seperti kerucut, manusia akan termotivasi apabila kebutuhan yang menjadi sasaran hidup terpenuhi dengan baik, mulai dari kebutuhan fisiologi sampai kebutuhan aktualisasi diri. Next. Next, Tania. Oh ya, berdasarkan penelitian, mohon maaf sebelumnya. Nah, berdasarkan penelitian Munfaridi 2012 ini, pelatihan dan lingkungan kerja mempunyai pengaruh positif dan pada perusahaan dan air minum Tirtamusi ini. Dan secara bersama-sama jika realisasikan bersama-sama, faktor kepemimpinan, motivasi, pelatihan, dan lingkungan kerja ini berpengaruh terhadap kinerja karyawan perusahaan tersebut. Nah, perusahaan air minum Tirtamusi ini memiliki motivasi yaitu berusaha untuk mengembangkan diri agar menjadikan lebih baik dan lebih baik lagi. Next. Pelatihan merupakan salah satu faktor penting bagi para karyawan karena kualitas pelayanan karyawan kepada konsumen perlu ditingkatkan. Nah, melalui pelatihan ini atau pembelajaran, para karyawan bisa terbantu mengerjakan pekerjaan yang ada, dapat pula meningkatkan prestasi kerja karyawan. Pelatihan bagi karyawan merupakan sebuah proses mengajarkan pengetahuan dan keahlian tertentu, serta sikap agar karyawan semakin terampil dan mampu melaksanakan tanggung jawabnya dengan semakin baik sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Nah, pembelajaran ini juga tidak harus secara formal, tetapi juga bisa kebiasaan dari yang diterapkan di perusahaan tersebut. Selanjutnya. Terdapat berikut contoh pelatihan yang ada di perusahaan tersebut, yaitu kegiatan bimbingan teknis provinsi dalam rangka program Center of Excellence COE tahun anggaran 2018 yang diadakan Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM, dan acara ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia perusahaan air minum Tirtamusi Palembang. Next. Yang terakhir yaitu lingkungan kerja. Lingkungan kerja di perusahaan juga mempengaruhi kinerja yang dilaksanakan oleh karyawan. Nah, lingkungan kerja ini sendiri terdiri atas fisik, non-fisik, dan non-fisik yang melekat dengan karyawan sehingga tidak dapat dipisahkan dari usaha pengembangan kinerja karyawan. Lingkungan kerja yang segar, nyaman, dan memenuhi standar kebutuhan layak akan memberikan kontribusi terhadap kenyamanan karyawan dalam melakukan tugasnya.
lingkungan kerja non-fisik yang meliputi keramahan sikap para karyawan, sikap saling menghargai di waktu berbeda pendapat, dan lain sebagainya adalah merupakan syarat wajib untuk terus membina kualitas pemikiran karyawan yang akhirnya bisa membina kinerja mereka secara terus-menerus. Next. Berikut merupakan pustaka yang digunakan. Next. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, demikianlah presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Selamat malam.